Shalom, puji nama Tuhan. Saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Heni Sunaryo. Ini suami saya, namanya Bapak Sunaryo. Usia saya 59 tahun dan saat ini saya berdomisili di Mojokerto, Jawa Timur. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu terlalu baik bagi kami sekeluarga. Dan saat ini saya juga mau menjelaskan kalau saya memiliki 2 orang anak, 1 cewek, yang kedua cowok dan 5 cucu. Saya bersyukur karena di dalam menjalani kehidupan saya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Saya dengan suami saya sudah menikah 40 tahun. Di situ saya boleh melihat bagaimana luar biasanya Tuhan sudah menyertai saya, menyertai rumah tangga saya, keluarga saya. Secara manusia usia pernikahan 40 tahun, kalau tidak ada Tuhan itu rasanya nggak mungkin saya bisa menjalani semuanya itu ya. Tetapi bersyukur saya memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur karena dalam keadaan apapun ya, Tuhan terus memberikan saya kemenangan, memberikan saya kekuatan ya. Banyak kesaksian yang saya alami ya, tapi saya akan ambil satu kesaksian ini dan kiranya ini boleh menjadi berkat ya. Ketika anak saya yang pertama menikah ya, secara manusia harapan seorang mama itu ya, anak ini akan menikah dan mengalami kebahagiaan. Tetapi nyatanya apa? Pernikahannya hanya seumur jagung karena dia mengalami KDRT dan akhirnya bercerai. Yang menjadi permasalahan ini anaknya, jadi cucu saya yang saat itu sudah dilahirkan, ini mau ikut siapa? Karena nggak ada satupun dari kedua orang tuanya ini yang mau dengan anak ini. Saya sebagai emak ya, akhirnya mengambil alih tugas itu. Secara manusia nggak mampu ya, nggak mampu karena saya tahu ya, saya harus membesarkan anak ini ya, otomatis harus menyekolahkan, harus membimbing, mendidik anak ini. Dan itu rasanya dengan kekuatan saya yang terbatas nggak mampu saya. Tetapi saya bersyukur ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Saat saya mengambil alih tanggung jawab ini, apa yang dilakukan anak saya yang cewek ini ya, dia pernah ya, bahkan keluar dari jalur Tuhan ya, bahkan dia menjadi mu'alaf, pernah, bahkan dia juga pernah ikut umroh dan lain sebagainya. Secara manusia, saya sebagai mamanya Tuhan, mulai kecil anak ini saya didik untuk dekat kepadamu, saya ajarkan hidup takut akan Tuhan. Tapi kok setelah ini ya, dia bercerai, dia mengambil satu jalan yang ini ya, yang nggak pernah saya pikirkan ya, yang tidak pernah saya inginkan. Tetapi sebagai orang tua saya tidak kurang akal ya, dengan kekuatan saya yang terbatas, saya tidak mampu, tapi saya ingat ada Tuhan yang terus campur tangan. Jadi di dalam setiap doa, di dalam setiap saya ibadah, saya nggak ngomong banyak-banyak ke Tuhan, saya cuma ngomong gini, Tuhan, anakku ada di seberang sana Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk mengembalikan dia ke jalanmu yang benar. Dan puji nama Tuhan ya, dalam waktu 2 tahun anak ini tiba-tiba mencari saya dan kembali ke jalan Tuhan sampai saat ini. Itu yang membuat saya bersyukur ya, bersyukur. Tetapi apa yang dialami cucu saya yang orang tuanya nggak mau bertanggung jawab ini, saya besarkan anak ini mungkin kalau secara nyekolahkan ya, merawat dia itu itu sudah saya pernah lakukan kepada kedua anak saya. Tapi yang saya alami, anak ini hidup dibully teman-temannya. Dibully karena apa? Karena orang tuanya bercerai. Jadi anak ini secara manusia memberontak dia, memberontak dan protes terus ke saya. Dan saya rasa-rasanya kalau anak ini lagi protes, pusing saya, pusing. Bahkan sempat saya katakan begini, Mama,
ini nggak pingin anaknya cerai. Tapi kalau sudah cerai gini, masa itu harus berhenti sampai sini? Enggak, hidup itu harus dijalani. Kita kan masih punya Tuhan. Saya nasihati cucu saya ini, dan saya terus berdoa. Anak ini terus, semakin saya berdoa, anak ini semakin dibully oleh teman-temannya ya. Sampai akhirnya anak ini lulus SD, masuk di SMP. Ternyata tetap dibully ya, tetap dibully. Tapi saya nggak jemu-jemu, saya terus berdoa. Karena saya percaya ya, orang yang berdoa, yang berharap kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dan puji nama Tuhan ya, SMP kelas 1 mau naik SMP kelas 2, dengan tiba-tiba kalau Tuhan sudah menjawab doa kita, semudah kita ini membalikkan telapak tangan ya. Jadi saat itu, saat Tuhan menjawab doa, anak yang bully cucu saya ini loh, bisa mingkem terus mulutnya, gak bisa berbuat apa-apa. Dan sejak saat itu bahkan jadi teman baik dengan cucu saya ini. Loh, kalau semuanya ini tidak campur tangan daripada Tuhan, gak mungkin ya, gak mungkin. Dan anak ini terus ya, bisa saya dengan ini ya, dengan iman saya rawat anak ini dengan baik, saya sekolahkan sampai akhirnya anak ini lulus ya, lulus SMA. Sedangkan kedua orang tuanya nggak ada tanggung jawabnya ya. Tapi puji nama Tuhan ya, akhir-akhir di kelas SMA itu ya, maminya, jadi mamanya anak ini ya, mulai membuka hati ya, membuka hati, mau mengulurkan tangannya untuk membiayai anak ini ya. Dan saya bersyukur ya, saya bukan tipe orang tua yang minta-minta sama Tuhan, minta-minta sama anak. Enggak, saya mintanya ke Tuhan, saya berserahnya kepada Tuhan, saya ngomongnya kepada Tuhan. Dan saya bersyukur ya, setiap apa yang saya butuhkan itu Tuhan selalu sediakan dengan luar biasa. Bahkan seringkali saya katakan, Tuhan, apa yang tidak pernah ada di pikiran saya, Tuhan, itu yang Engkau sediakan, Tuhan. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur. Sampai akhirnya anak ini sekarang bisa masuk kuliah ya. Dia ambil di kuliah di Stikes Bethesda Jogja. Dan itu saya tahu biayanya enggak murah ya. Biayanya mahal bagi saya maupun suami saya, nggak mampu kami ya, karena saya maupun suami saya hanya bekerja. Suami saya ini bekerja sebagai driver di Gereja Allah Baik Mojokerto, sedangkan saya ini bekerja di dapurnya Gereja Allah Baik untuk untuk menyediakan makan siang untuk para full time, untuk karyawan-karyawan yang kerja di gereja itu. Saya bersyukur ya, bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk saya boleh bekerja sambil melayani Tuhan. Dan puji nama Tuhan ya, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, si mama daripada cucu saya ini bilang, ayo mah di kuliah no anak ini, kita gotong royong mah, kita gotong royong. Dan saya bersyukur, Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan ya, kalau bukan Engkau nggak mungkin ya, mama yang sudah nggak mau sama anaknya ya. Bahkan saya pernah ya ingat ya, kata-kata gini, mah aku kan sudah nggak mau sama anak ini, kan sudah tak buang, kok mbok ambil, kok mbok ingoni loh. Ada kata itu loh, seorang ibu ngomong gitu ke anaknya ya. Tapi saya dengan kasih ya, saya besarkan anak ini ya, saya besarkan, saya percaya ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan sempat ya, saya dilayani oleh satu hamba Tuhan dari Jakarta ya. Anak ini didoakan ya. Terus dia katakan, anak ini memang mengalami begini Bu. Karena Karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan akan pakai anak ini dengan luar biasa. Makanya ketika dia ini ngotot minta jadi perawat, saya sebetulnya nggak setuju, tapi dia pingin. Dan puji nama Tuhan ya, di situ saya boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dari anak yang biasa ya. Ini
dari kampusnya ya, dia disuruh mengikuti olimpiade sampai 3 kali, bahkan apa yang terjadi, dia dapat medali emas ya, 3 kali dia dapatkan itu. Dan kalau nggak campur tangan Tuhan, bagaimana? Nggak mungkin kalau. Tapi saya bersyukur ya, saya terus bersyukur hanya itu ya. Makanya saya ajarkan kepada anak-anak saya, cucu saya tuh gini, kalau kamu itu ada masalah apapun juga, serumit apapun ya, serumit apapun, ngomong ke Tuhan, jangan ngomong ke siapa-siapa, ngomong ke Tuhan Yesus. Tetapi saat kamu ngomong ke Tuhan Yesus, ada jalan, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Antara omonganmu sama hatimu, jadi imanmu sama pikiranmu itu harus sama. Baru di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kalau kita hanya ngomong tapi hati kita nggak percaya, pikiran kita benar, bisa, nggak akan mungkin kita mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi kalau hati, pikiran kita, mulut kita sama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di situ kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi pesan saya ya, dalam hal ini, pengalaman ini ya, jangan jemu-jemu kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dalam keadaan apapun ya, selagi kita percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan selalu menyatakan kuasa dan mujizatnya. Jadi sekarang ini kami menghimbau atau kami menginginkan dalam keadaan apapun mengambil satu sikap ya, datang kepada Tuhan. Karena setiap apa yang kita lakukan kalau kita datang kepada Tuhan itu nggak sia-sia ya. Firman Tuhan yang disampaikan, dikatakan itu tidak pernah sia-sia ya. Saat kita datang kepada Tuhan juga tidak sia-sia. Apa yang menjadi pergumulan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian kesaksian saya.